Ya, tadi kita mendoa bacakan ayat yang di hari ke-6, ya, bahwa janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Ya, kata berubahlah itu adalah sama dengan terbentuklah Kristus di dalam kamu. Ya. Roma 12 ayat 2 sekarang bisa kita pahami dengan cara yang baru. Ya. Berubahlah artinya terbentuklah Kristus di dalam kamu. Nah, yang berubah itu apa? Pikiran, pembaruan pikiran. Jadi terbentuknya Kristus di dalam kita pertama-tama adalah pikiran kita membentuk pikiran Kristus. Ya. Ketika pikiran kita terbentuk oleh Kristus yang menjenuhi, maka kita mulai bisa membedakan, ya, mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Nah, membedakan di sini itu bukan hanya oleh pikiran. Seringkali di dalam pikiran kita tahu, oh ini bukan kehendak Allah. Di dalam pikiran kita tahu bahwa yang menjadi kehendak Allah ini adalah hal-hal tertentu. Kita tahu di dalam pemikiran kita. Kita bisa membedakannya. Tetapi di dalam emosi kita masih menyukainya. Hal-hal yang bukan kehendak Allah. Sehingga walaupun bisa membedakan, tetapi belum bisa memilih dan memutuskan untuk memilih kehendak Allah, mempertimbangkan berdasarkan kepentingan Allah. Ya, karena Kristus belum terbentuk di dalam pikiran dan emosi. Ya, secara pikiran saja mungkin bisa bedakan, tetapi membedakan saja belum cukup. Ya, membedakan saja belum cukup, karena emosi kita masih menyukai. Hasilnya ekspresi lahiriah kita tetap seperti dunia. Ya, untuk mengalami pembaruan pikiran itu lebih mudah dibandingkan pembaruan emosi. Karena kita di tengah-tengah pemulihan Tuhan,
gereja-gereja lokal kita memiliki kebenaran yang limpah, saudara-saudari yang membagikan kebenaran, berita-berita yang begitu tinggi, begitu membarui pikiran. Tetapi kita masih tetap serupa dengan dunia karena Kristus belum terbentuk ke dalam emosi kita. Nah, ini permasalahan kita kebanyakan di pemulihan Tuhan di perkara emosi. Kristus belum terbentuk di dalam emosi kita, sehingga kita masih serupa dengan dunia. Ekspresi lahiriahnya masih serupa dengan dunia. Karena itu janganlah merasa cukup jika baru diperbaharui dalam pikiran, mengenal kebenaran, mengerti ekonomi Allah. Dulu belum mengerti, sekarang sudah mengerti. Dulu belum tahu, sekarang sudah tahu. Belum cukup. Coba kita mohon Tuhan terangi kita. Kita mohon Tuhan soroti kita. Bagaimana dengan emosi kita? Emosi ini adalah organ untuk menyukai atau membenci. Ya, secara pemikiran kita tahu membedakan mana kehendak Allah, mana bukan kehendak Allah. Tetapi kita sering gagal, kita malah melakukan apa yang kita tahu itu bukan kehendak Allah. Semua perkara di emosi kita. Karena itu Kristus perlu terbentuk itu, saudara-saudari, bukan hanya di dalam pikiran, tetapi juga di dalam emosi kita. Jikalau pikiran kita dan emosi kita sudah selaras, tekad sih mengikuti ya. Tekad itu adalah wujud dari ekspresi lahiriah. Ya, tekad yang sudah ditaklukkan, ya Kristus yang sudah terbentuk mencapai emosi dan tekad, bukan hanya di pikiran, itu akan memperbaharui kita secara lahiriah. Cara berpakaian kita juga akan diperbaharui. Gaya rambut kita akan diperbaharui. Ya. Semua yang melekat di wajah kita diperbaharui. Mungkin dulu suka berdandan, sekarang diperbaharui. Lebih terlihat seperti saudari dalam pemulihan. Saudara juga gaya rambutnya sudah berbeda. Bukan hanya itu, cara bicaranya pun berbeda. Cara duduknya pun berbeda. Ada saudara-saudara yang duduknya tuh suka kakinya itu nggak beraturan, kadang di atas, kadang di bawah, tanpa ada perasaan apa-apa. Tetapi di dalam pemulihan Tuhan, karena memang pemulihan Tuhan itu adalah tempat reproduksi Kristus, maka secara lahiriah itu berubah. Gaya duduknya sudah mulai lebih sopan,
memperhatikan kakinya nggak kemana-mana. Ya ini semua apa? Ini semua tuh perkara Kristus terbentuk, saudara-saudari. Ya hari ini kalau di kekristenan kan tidak mementingkan lahiriah. Ya ada yang gayanya nggak ada bedanya sama orang-orang yang di dunia malam. Mereka berkata bahwa mereka seperti itu supaya diterima oleh orang-orang dunia yang di kalangan kehidupan malam. Ya, itu semua sebetulnya omong kosong. Cara penampilan kita secara lahiriah itu sangat mempengaruhi perpalingan orang kepada Tuhan. Ya, itulah yang dimaksudkan di pembacaan hari ke-6 bahwa penggunaan kata bentuk menurut Paulus dalam Perjanjian Baru mengacu kepada ekspresi lahiriah. Ya. Ekspresi lahiriah dari batin. Kalau kita mengasihi dunia, otomatis ekspresi lahiriah kita pun duniawi. Ya, tapi saya memustikakan sidang-sidang di gereja-gereja lokal, baik sidang-sidang rumahan, sidang-sidang di hari Tuhan, karena fokus kita di pemulihan Tuhan adalah Kristus. Maka asalkan saudara-saudari setia saja bersidang, itu Kristusnya itu meresap gitu ya. Sehingga pada awalnya ada saudara-saudari tertentu pertama kali berpaling ke dalam pemulihan, waduh, bajunya itu ada yang berbunga-bunga gitu ya, warna-warni gitu ya. Gaya rambutnya juga wah sangat modern, mengikuti zaman, modis. Ya, aksesorisnya yang dia pakai pun juga wah begitu rame. Ya, nggak apa-apa, nggak perlu dikoreksi, karena kalau kita koreksi itu jadi hukum Taurat dan itu berlawanan dengan ekonomi Allah. Nggak apa-apa. Yang penting usahakan saudara-saudari ini tetap bersidang. Mengkoreksi mereka itu malah merusak pekerjaan Tuhan atas mereka. Nggak apa-apa, terus aja. Yang penting bersidang aja. Jadi kalau kita merawat saudara-saudari, fokus kita yang penting dia bersidang saja. Ajak sidang-sidang, ajak terus bersekutu dengan saudara-saudari, baik sidang kecil, sidang besar. Dan saya memperhatikan lama-kelamaan mulai berubah itu penampilannya itu. Kelihatannya saudara-saudari ini tidak terlalu menuntut, tetapi karena dalam sidang-sidang di dalam pemulihan Tuhan, gereja-gereja lokal itu sidang-sidang yang menyajikan Kristus. Siapapun yang menyajikannya, bahan-bahan yang kita miliki itu adalah makanan sehat. Maka berangsur-angsur, mungkin belum mencapai 1 tahun, penampilannya sudah berubah.
gaya rambutnya berubah, bajunya udah enggak terlalu mencolok, kontras dengan yang lain. Kalau dulu, sekarang udah mulai kelihatan rapi, ya. Kemudian berangsur-angsur cara duduknya pun berubah. Ini semua tentang apa? Ini tentang Kristus terbentuk. Pertama-tama di dalam pikiran, kemudian ke dalam emosi. Dulu emosinya menyukai gaya-gaya model-model tertentu dari penampilan lahiriah. Tapi karena emosinya sudah berubah, mulai berubah penampilannya. Itu semua kan perkara emosi. Penampilan diri itu perkara emosi. Sehingga dia sekarang jika mengingat masa-masa lalu, dia bersaksi malu. Dulu penampilan saya seperti ini. Oh, saya jadi malu sekarang. Apa? Itu malu itu kan karena emosinya sudah lagi tidak menyukai penampilan lamanya. Ya, ini yang saya sampaikan barusan masih bersifat permukaan. Yang saya sampaikan barusan, saya ingin menyampaikan bahwa itulah Kristus terbentuk di dalam kita. Jadi Kristus terbentuk tuh harus sampai ekspresi lahiriah, ya. Itu makna kata bentuk yang Paulus gunakan. Nah, lalu kita sekarang terus menikmati Tuhan. Kristus semakin menjenuhi. Kristus semakin meresap ke dalam seluruh batin kita. Ya, ada bentuk yang harus kita perhatikan juga, yaitu bentuk yang terdapat di dalam Rasul Paulus. Kalau kita membicarakan bentuk Kristus di dalam diri Rasul Paulus, kita nggak perlu bicara soal ekspresi lahiriah. Sudah pasti Rasul Paulus itu secara lahiriahnya sangat cocok dengan Kristus. Yang perlu kita perhatikan, ekspresi Kristus atau bentuk Kristus di dalam Paulus yang paling harus kita perhatikan apa? Yaitu beban yang ada di dalam hati Paulus. Paulus itu bukan seorang guru, bukan seorang pengajar, bukan seorang sekedar pekerja Kristus, tetapi Paulus itu seorang ibu bagi anak-anak. Ya, seorang suster yang merawat anak mungkin gak ada beban terhadap anak itu. Dia melakukan itu hanya karena gaji, income, nafkah. Coba kalau nggak digaji, mana mau itu suster merawat anak. Nah, hari ini orang-orang yang mengaku dirinya sebagai hamba Tuhan, bagaimana kalau nggak digaji? Masih mau nggak merawat kaum saleh?
Oh, kita bersyukur ada di pemulihan Tuhan yang sehat, bukan sistem organisasi, tidak mendidik orang untuk mencari nafkah melalui pelayanan. Kita di pemulihan Tuhan dididik untuk menjadi ibu-ibu yang rela berkorban bagi anak-anak. Ini apa? Ini bentuk Kristus di dalam diri Paulus. Paulus seperti seorang ibu yang tidak memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan gaji, tidak memikirkan pemasukan uang. Hatinya penuh dengan beban terhadap anak-anak. Apa ini? Ini bentuk Kristus. Kristus benar-benar menjenuhi Paulus. Kita bisa melihat Kristus yang menjenuhi pikiran, emosi, sampai ke tekad dikuasai. Kita bisa lihat dari beban Paulus. Beban untuk apa? Untuk menyingkapkan Kristus. Beban untuk mewahyukan Kristus. Beban untuk menyatakan Kristus yang sudah Allah wahyukan ke dalam dirinya. Oh Tuhan Yesus, ini udah perkara bentuk Kristus yang dewasa di dalam Paulus. Paulus bukan lagi anak-anak, tetapi dia adalah putra Allah. Ya, di dalam Yohanes 1 ayat 12 dan 13, bahwa setiap orang yang menerima Kristus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu orang-orang yang dilahirkan dari Allah. Ya, Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Tetapi kata anak-anak yang dilahirkan di sana tuh, teks Yunaninya itu adalah tekna. Tekna itu anak-anak yang masih belum dewasa. Sedangkan kata anak-anak yang di Galatia 3 ayat 26 yang tadi kita doa bacakan, itu adalah huios, bukan tekna. Ya, huios, yaitu anak-anak yang dewasa. Itu mengacu kepada roh yang dilahirkan kembali. Nah, orang-orang di perjanjian lama masih hidup di zaman anak-anak. Mereka tidak menerima roh yang dilahirkan kembali, yang di dalam Roma pasal, saya lupa Roma pasal berapa, itu disebut roh keputraan. Roma pasal 8 kalau nggak salah ayat 15. Kita sudah menerima roh keputraan. Roh ini tuh sebetulnya adalah anak-anak putra, bukan tekna, tapi huios. Nah, roh inilah yang harus menjenuhi pikiran, emosi, dan tekad. Jadi poin saya apa? Kristus terbentuk
di dalam diri Anda dan saya itu sama dengan roh terbentuk ke dalam pikiran. Sehingga di dalam Efesus 4 pasal 23 kalau nggak salah, pikiran kita menjadi roh pikiran. Jadi apakah Kristus terbentuk di dalam pikiran kita, emosi kita? Kristus terbentuk itu sama saja dengan roh Anda yang adalah putra Allah itu menyebar ke pikiran dan ke emosi Anda. Jadi sama. Bagaimana Kristus terbentuk ke dalam pikiran dan emosi, Anda harus terus melatih roh. Roh Anda harus terus-menerus diperhidupkan. Roh Anda harus terus-menerus menyala-nyala. Semuanya itu adalah proses pembentukan Kristus. Karena Kristus yang dimaksudkan di sini adalah roh Anda. Bukan Kristus yang terpisah dengan roh Anda, tapi Kristus yang telah berbaur dengan roh Anda. Karena itulah di Galatia 3 ayat 26 yang tadi kita doa bacakan, bahwa kita semua adalah putra Allah. Ya. Bukan tekna, teks aslinya di sana, tetapi huios, melalui iman. Jadi kembali ke soal bentuk Kristus di dalam diri Paulus, saudara-saudari. Paulus bisa berkata, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam Paulus. Kenapa? Karena secara batin dan secara lahiriah Kristus sudah benar-benar terekspresi. Tidak dapat ditutup-tutupi, saudara-saudari. Kalau secara batin Kristus belum terbentuk, lahiriah pun pasti kelihatan kok. Kelihatannya dari apa? Dari cara Anda berbicara. Cara Anda berbicara itu mengekspresikan pikiran Anda. Dari cara Anda mempertimbangkan suatu masalah sampai akhirnya Anda memutuskan masalah itu. Apa yang mendasari pertimbangan dan keputusan Anda? Apakah berdasarkan kepentingan-kepentingan yang sifatnya ego dan duniawi, atau karena beban terhadap gereja, terhadap saudara-saudari? Ya, saya sering melihat saudara-saudara yang matang rela mengambil keputusan yang sebetulnya kurang bagus untuk dirinya sendiri. Tetapi ketika ditanya, kenapa Anda memutuskan seperti itu? Saya menjaga kesaksian. Saya memikirkan saudara-saudari. Saya takut saudara-saudari tersandung. Padahal tidak ada salahnya kalau dia memutuskan yang satunya lagi. Tapi tidak. Di dalam hatinya ada beban. Dia memikirkan bagaimana gereja, sehingga dia rela berkorban. Dia rela kehilangan. Di dalam hatinya ada beban. Apakah ini? Ini adalah bentuk Kristus. Bentuk Kristus di batin yang terekspresi secara lahiriah. Kalau tadi di awal saya berbicara tentang penampilan baju, rambut, cara duduk,
cara berpakaian. Kalau kali ini lebih dalam, ini bukan lagi soal itu. Itu sudah dilalui, itu sudah pasti benar. Tetapi ini soal beban. Di dalam hatinya penuh dengan kepentingan saudara-saudari, kepentingan gereja. Inilah Paulus. Inilah bentuk Kristus. Berupa apa? Berupa beban. Ya mungkin Anda berkata, ya saya sudah rajin kok. Saya selalu sidang-sidang, gak pernah bolos. Saya selalu membantu pekerjaan-pekerjaan di balai sidang. Saya aktif mengikuti setiap kegiatan. Itu berarti ekspresi lahiriah saya sudah cocok dengan Kristus. Ya, haleluya. Mungkin Anda yang seperti itu sudah maju, lebih maju dibanding saudara-saudari lain, puji Tuhan. Tetapi pertanyaannya ini soal beban. Apakah Anda melakukan semuanya itu karena beban yang tepat? Atau karena Anda ya memang rajin gitu? Orang bisa saja rajin tanpa beban gitu. Karena bagi dia rajin itu baik. Bagi dia rajin itu perlu. Itu semua masih bersifat hukum Taurat. Kita harus berdoa, Tuhan, aku tidak mau sekedar rajin. Aku ingin beban. Ya, sehingga semua yang kita lakukan itu berdasarkan beban. Kita perlu berdoa untuk apa? Untuk pelayanan kita bagi hidup gereja. Tetapi kita nggak perlu terlalu mengejar karunia. Ya, Tuhan beri aku karunia berbicara. Tuhan beri aku karunia untuk memimpin. Tuhan beri aku karunia untuk hikmat. Tuhan beri aku karunia untuk memahami kebenaran-kebenaran. Itu nggak perlu terlalu dikejar dulu. Awalnya kita doa, Tuhan beri aku beban. Seperti seorang ibu terhadap anak-anaknya. Tuhan Yesus, aku merasa aku belum ada beban merawat kaum saleh. Minimal beri aku satu saudara-saudari untuk aku rawat, aku gembalakan. Oh Tuhan Yesus, seperti seorang ibu menggembalakan, merawat anak-anak. Ini semua perlu dilatih, perlu didoakan, saudara-saudari. Ketika Anda memiliki beban, apakah beban ini bentuk Kristus di dalam diri Anda? Ketika Anda memiliki beban, otomatis karunia akan diberikan, hikmat akan diberikan, terang, pemahaman akan firman akan diberikan. Pasti, otomatis. Ya, di hari ke berapa kemarin kita pernah baca di FKKP bahwa Paulus menulis itu dengan beban untuk meministrikan Kristus ke dalam kaum saleh. Ya, jadi hari ini saya membagikan tentang bentuk Kristus. Pertama-tama, bentuk Kristus itu secara lahiriah dalam bentuk penampilan kita, semua ekspresi lahiriah kita. Tadi saya sudah sampaikan. Dan kedua, saya membagikan tadi bentuk Kristus dalam wujud beban. Beban di sini itu adalah terhadap saudara-saudari, rawatan, kontakan,
Beban di sini tuh wujudnya juga adalah dalam hal mempersiapkan makanan untuk disalurkan, disuapi kepada saudara-saudari yang kita rawat. Jangan dulu berpikir untuk bicara di depan mimbar, ya. Buka itu mungkin bagian saudara-saudara tertentu. Beban yang saya maksudkan di sini untuk semua, baik para saudara maupun saudari-saudari. Karena kita semua harus menyalurkan Kristus. Kita semua harus menjadi minister-minister perjanjian baru. Kita semua harus punya sasaran Injil, kontakan, rawatan. Jikalau kita belum memilikinya, kita harus berdoa, Tuhan, oh Kristus belum terlalu banyak terbentuk di dalam diriku. Aku bukan sekedar ingin rajin bekerja buat Tuhan, tapi aku ingin beban. Oh, beban untuk menyalurkan Kristus. Menyalurkan Kristus itu berbeda dengan melayani dalam bentuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Ya. Mungkin Anda rajin di dapur. Mungkin Anda memperhatikan kebersihan balai sidang. Anda memperhatikan banyak urusan-urusan dalam administrasi gereja. Itu semua harus dilakukan, tidak boleh kurang. Tetapi kalau Anda masih belum ada beban terhadap salah satu saudara-saudari atau beberapa saudara-saudari, atau beban menyalurkan Kristus dalam sidang-sidang, nah ini harus kita terus berdoa. Tuhan Yesus, Kristus belum terbentuk sepenuhnya. Aku harus melakukan pekerjaan penyaluran Kristus. Beri aku sasaran-sasaran, kontakan. Aku mau berlatih, Tuhan. Tidak terkecuali saudara-saudari, entah saudara-saudara di depan, saudara-saudara muda, dan para saudari, semua harus memiliki bentuk Kristus dalam aspek ini, yaitu merawat kaum saleh. Ya, gereja yang normal adalah gereja yang saudara-saudarinya dibangkitkan, saling menggembalakan. Kadang-kadang kita lemah, kadang-kadang kita kuat. Ketika kita kuat, kita menggembalakan. Ketika kita lemah, kita pun digembalakan. Saling menggembalakan. Ini gereja yang normal. Jadi beban saya pada pagi hari ini adalah ini. Ingin membicarakan tentang apa? Bentuk Kristus secara lahiriah dari batin. Ya, seperti yang ditulis di pembacaan hari ke-6 Alenia pertama. Inilah putra-putra Allah. Bukan sekedar anak-anak Allah. Jikalau kita sedemikian, maka kita akan mewarisi kenikmatan atas Allah Tritunggal di zaman kerajaan 1000 tahun. Oh, saudara-saudari, kita perlu berdoa agar Tuhan membawa kita ke dalam pengalaman-pengalaman yang barusan saya sampaikan. Ya, ke dalam pengalaman bentuk Kristus. Semuanya itu berasal dari apa? Dari kenikmatan kita atas Kristus. Kita tidak boleh kurang menikmati Tuhan. Tuhan yang sudah dilahirkan, sudah dinyatakan ke dalam diri Anda. Tuhan itu hari ini bukan hanya Tuhan yang terpisah dengan Anda. Tuhan yang sudah berbaur dengan roh Anda.
Tuhan itulah yang harus terbentuk di dalam kita. Semuanya ini adalah perkara melatih roh, mengaktifkan roh, roh menyala-nyala, sampai akhirnya menjenuhi seluruh pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Di hari kelima, di garis besarnya, penuh dengan ungkapan-ungkapan tentang Kristus menjenuhi, Kristus terbentuk. Itu sebetulnya adalah roh Anda menyebar ke jiwa Anda. Bukan Kristus yang di luar diri Anda yang terbentuk. Jadi kembali, kita harus melatih roh, menyeru nama Tuhan, menikmati firman Allah di dalam roh, doa baca, membaca firman, belajar Alkitab, semuanya oleh roh doa. Ya, hasilnya apa? Kristus akan terbentuk bukan hanya secara penampilan lahiriah, tetapi juga Kristus terbentuk di dalam emosi Anda. Emosi Anda mulai punya beban gitu ya. Beban yang terpenting, yaitu beban menyalurkan Kristus. Jikalau beban menyalurkan Kristus, pasti akan ada sasaran Injil, akan ada kontakan, akan ada rawatan. Semoga kita semua yang tersebar di gereja-gereja lokal menjadi gembala-gembala, perawat-perawat yang adalah ibu-ibu bagi anak-anak. Semoga gereja-gereja lokal banyak ibu-ibu yang sedemikian. Bukan hanya sekedar pelayan-pelayan, pekerja-pekerja, tetapi ibu-ibu yang tidak memikirkan dirinya sendiri. Tidak ada ego dunia, yang ada hanya beban terhadap anak-anak, saudara-saudari. Haleluya. Puji Tuhan, ini beban saya, saudara-saudari, di hari ke-6 ya. Silahkan berbagi nikmat. Amin. Amin, puji Tuhan. Makasih Saudara Diki. Mari saudara-saudari, kita boleh saling berbagi kenikmatan. Apakah saudara boleh mulai dulu? Saudara Michael, Saudara Agus. Puji Tuhan ya, sambil menunggu saudara-saudari yang lain, saya juga di sini melalui apa yang disampaikan oleh saudara Diki juga, oh Tuhan Yesus ya, tiba-tiba juga ada merasakan beban ya. Kalau biasanya kita hanya merasakan itu ada tentang beban ini tuh mungkin urusan-urusannya orang-orang tertentu ya. Tapi melalui apa yang kita nikmati pagi ini, sungguh ya kita perlu berdoa di hadapan Tuhan. Karena saya baca di garis besar hari kelima juga dikatakan ya, kita perlu mengizinkan Kristus menjenuhi setiap bagian batin kita. Dia harus menguasai kita dan menjenuhi pikiran, emosi, dan tekad kita. Saya rasa tadi sudah kita banyak dapat terangnya dari apa yang disampaikan oleh saudara kita ya, tentang emosi dan tekad. Nah hari ini melalui apa yang saya dapati tadi pagi ada 2 poin ya yang disampaikan oleh saudara kita ya. Itu bentuknya Kristus di dalam kita itu secara lahiriah, dan yang kedua adalah tentang bebannya. Nah saya juga menikmati sungguh kalau mengenai soal lahiriah, mungkin kita semua juga sudah banyak berubah ya ketika kita hidup gereja di dalam pemulihan, soal pakaian, soal gaya rambut atau lain-lainnya. Tapi hari ini yang lebih ditekankan adalah masalah bebannya. Jadi saya rasa ini sungguh satu berita yang membuat saya juga tiba-tiba ada satu terang, iya ya bebannya. Apalagi sering kita di pemulihan itu diilustrasikan tentang seorang ibu.
Nah, memang untuk menjadi seorang ibu itu bukan suatu perkara yang gampang ya. Di sini seorang ibu pasti tidak ada ego, tidak ada mementingkan dirinya sendiri. Semua yang dia lakukan, semua yang dia pikirkan adalah untuk anaknya ya. Kalau bagi kita yang sudah pernah mengalami bagaimana menjadi seorang ibu ketika merawat anak kita masih kecil, tentu kita semua sudah tahu ya. Ketika anak kita rewel, kita nggak bisa tunggu nanti. Ketika anak kita ingin sesuatu, kita juga nggak bisa tunggu, tapi kita akan segera melakukannya ya. Nah, hari ini juga sama. Untuk diri saya juga, oh Tuhan, apakah saya benar-benar sudah ada beban ini terhadap Om Saleh, atau terhadap kontakan? Sangat belum ya, karena masih banyak ego, masih banyak mementingkan diri sendiri. Tapi melalui apa yang disampaikan oleh saudara kita, sungguh hari ini kita semuanya perlu ya untuk memiliki Kristus yang terbentuk di dalam diri kita. Itu harusnya kita juga ada satu perubahan di dalam tekad kita, emosi kita ya, yaitu melalui adanya timbul beban di dalam pikiran kita. Apakah kepentingan kita hari ini, apakah yang kita pikirkan itu hanya saya, kepentingan saya, perasaan saya. Tetapi kita melihat tadi apa yang disampaikan saudara kita, sungguh seorang ibu itu tidak lagi memiliki pikiran seperti itu ya. Untuk hidup gereja juga mungkin saya juga lebih banyak mengutamakan perasaan saya, pikiran saya. Tetapi melalui kenikmatan kita hari ini, sungguh hari ini kita tidak hanya memiliki satu perubahan di dalam lahiriah kita, penampilan luar ya, tapi yang di dalam kita adalah adanya beban di dalam hidup gereja kita terhadap sesama. Di sini mungkin terhadap kontakan-kontakan. Kadang-kadang saya juga ada kontakan, tapi saya juga tidak terlalu memiliki bebannya. Saya hanya pikir-pikir dulu, nanti baru saya kontakin. Tapi ketika saya pikir-pikir, nggak usah dulu ya, nggak usah. Tetapi hari ini kalau saya benar-benar memiliki beban, tapi saya harus sungguh-sungguh memperhatikannya. Oh Tuhan Yesus, memang berita ini tidak gampang ya, tapi kita perlu sedikit-sedikit melakukannya. Karena saya juga mendapatkan terang hari ini untuk bisa Kristus ini terbentuk di dalam diri kita itu tidak terjadi begitu saja. Tapi kita perlu sehari demi sehari menikmati, kemudian kita melatih roh kita sampai kita benar-benar bisa ya mengalami pengalaman ini. Karena dikatakan agar Kristus terbentuk di dalam kita, kita perlu menanggalkan segala sesuatu selain diri Kristus sendiri. Tidak peduli betapa baiknya hal tersebut. Jadi hari ini banyak sekali ya hal-hal yang kita pelajari dari kemarin sampai hari ini. Untuk terbentuknya Kristus di dalam diri kita, kita benar-benar perlu menanggalkan ya segala sesuatu selain Kristus itu sendiri. Memang ini tidak gampang ya. Tetapi kita juga dikasih kuncinya. Hari ini tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita. Tetapi jalan satu-satunya adalah ketika kita kembali ke dalam roh, kita melatih roh, dan terus membiarkan Kristus itu menjenuhi seluruh diri kita. Amin, puji Tuhan. Mari saudara-saudari silakan dilanjut. Puji Tuhan, saudara-saudari. Amin. Saya melihat di sini ternyata Kristus harus terbentuk di dalam kita. Karena kalau Kristus tidak terbentuk, pasti kita tidak bisa mengerjakan apa yang menjadi beban. Nah, jadi kalau Kristus terbentuk di dalam kita, pasti setiap hari ada pengubahan. Seperti yang saudara kita utarakan. Pertama-tama kan kita akan terus mengizinkan roh itu bekerja di dalam kita. Selalu ada waktu untuk terus-menerus bersekutu dengan Dia, maka semakin bersekutu pasti semakin Kristus itu terbentuk di dalam kita. Nah, pertama-tama Kristus terbentuk di dalam kita, Dia akan mengubah seluruh apa adanya kita, pikiran kita, emosi kita, tekad kita, dan semuanya. Kalau itu mulai dibangun atau diubah, otomatis kita akan ada beban yang kedua tadi, yaitu kita bisa melayani kaum saleh, merawat kaum saleh, memperhatikan gereja, beban gereja, itu semua pasti dari kita diubah dari hari ke hari melalui pikiran, emosi, dan tekad.
Kalau ini tidak diubah, ya pasti kita tidak bisa. Ada egois, kekurangan kasih. Seperti kan tadi dia bilang seorang ibu itu betul-betul bisa memperhatikan anaknya, tidak mengenal situasi. Mungkin dia rewel atau dia baik, tidak. Tapi seorang ibu akan terus merawat anaknya sebagaimana kasih ibu kepada anaknya. Nah, hari ini pun pengubahan itu akan terus terjadi di dalam bagian kita dulu, kemudian pasti melalui terbentuk itu kita akan bisa melihat kemudian beban-beban gereja, karena beban gereja salah satu merawat. Kalau kita merawat orang hanya sewaktu kita suka, pasti tidak akan bisa mengubah orang yang kita rawat, karena apa yang kita miliki itu yang bisa tersalur kepada orang-orang yang kita layani. Nah, yang paling utama yaitu kita memiliki Kristus, kasih Kristus, diri Kristus, sehingga selalu ada perubahan dalam pikiran, di dalam perkataan, di dalam tingkah laku, semua akan bisa mengalami perubahan hari. Itulah yang dikatakan oleh Korintus tadi, kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang besar. Jadi terbentuk itu adalah sama dengan gambar. Nah, makin terbentuk, makin gambar itu akan betul-betul terekspresi di luar. Kalau Kristus sebagai gambar terbentuk, kita akan mengasihi orang dosa, mengasihi orang sekeliling kita, karena itulah Tuhan mau banyak orang diselamatkan. Banyak orang bisa mengetahui Kristus hari ini, banyak orang bisa mengalami Kristus hari ini melalui siapa? Pasti melalui kita yang Tuhan setiap hari bentuk, setiap hari bangun dirinya di atas kita. Ya, inilah yang dialami oleh Paulus. Tuhan mengubah dia punya seluruh hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan, dan pekerjaan pelayanannya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mau juga kita demikian, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari saudara-saudari, masih ada waktu. Saudari Lani, Saudara aku sudah buka. saudara Agus. Oh ya, amin ya. Saudara-saudari, melalui berita hari ini ya, kita diingatkan bahwa pembentukan Kristus dalam diri kita ternyata bukan hanya terjadi dalam pikiran, tetapi harus terwujud dalam setiap aspek kehidupan kita, termasuk emosi ya, dan ekspresi lahiriah. Di sini Kristus yang terbentuk dalam diri kita akan mempengaruhi cara kita, seperti cara berpakaian, berbicara, dan berperilaku. Hal ini menunjukkan bahwa hidup kita harus mencerminkan kasih dan karakter Kristus, bukan hanya dalam ibadah, tetapi juga dalam sikap dan penampilan kita sehari-hari. Saudara-saudari, kesannya saya dapatkan adalah pentingnya keselarasan antara iman dan tindakan kita. Ketika kita berkomitmen untuk membiarkan Kristus terbentuk dalam diri kita, kita akan menunjukkan kepada sesama kita siapa dia melalui kehidupan kita. Kita tidak hanya memelihara kecintaan terhadap Tuhan, tetapi juga memiliki peran untuk menyatakan Kristus kepada orang lain di sekitar kita. Saudara-saudari, setelah mendengar berita hari ini, kita pun diajak untuk meminta kepada Tuhan agar Dia membentuk diri kita menjadi representasi yang lebih baik dari Kristus. Hendaknya kita berdoa, melatih agar setiap tindakan kita, setiap kata yang kita ucapkan, dan setiap emosi yang kita rasakan benar-benar mencerminkan Kristus. Puji nama Tuhan, mulia bagi namanya. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih saudara. Nah, karena waktunya sudah habis ya, saudara Agus bisa bawa doa. Amin. Mari kita berdoa.
bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami tentang pentingnya memperlukan Kristus terbentuk dalam diri kami. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, agar setiap pikiran, perasaan, dan pikiran kami selaras dengan firman. Bantu kami ya Tuhan untuk merubah penampilan dan sikap kami menjadi lebih meresaksikan diri-Mu, karakter Engkau di dalam diri kami, dan berilah kami beban untuk merawat dan mengembalakan saudara-saudari kami di dalam iman kami. Dan kami alat-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan kasih-Mu kepada sesama kami, orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudari, saudara Diki. Terima kasih dari Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih saudara-saudari. Terima kasih saudara Diki untuk supayanya, Tuhan memberkati gerejanya. Amin.